Oke, terus kalau yang ini tidak saya ceritakan rahasianya, kalian bisa menangkap sendiri. Jadi satu ketika ada seorang filosof lagi, ahli filsafat moral, mungkin lulusannya ngaji filsafat, ingin ketemu Nasruddin, karena katanya Nasruddin ini orang pinter bijaksana. Nah, terus diundanglah Nasruddin, kita ketemu yuk. Saya traktir, kita makan di restoran ikan bakar. Dibawalah ke restoran ikan bakar, terus membakar ikan. Pesen ikan 2. Cuma sama yang jual, besarnya ikannya tidak imbang. Yang satu ikannya besar, yang satu kecil. Begitu hidangannya keluar, Nasruddin cepat-cepat ngambil yang besar. Wah, si filosof ini, ahli filsafat moral ini geleng-geleng kepala. Nasruddin, katanya kamu ini orang yang bijaksana. Harusnya secara sopan santun, secara moral, kita itu mendahulukan orang lain. Harusnya kita mengambil yang lebih kecil. Kalau aku dirimu, aku ngambil ikan yang lebih kecil dulu. Oh ya sudah, kalau gitu. Terus yang kecil dikasihkan ke dia. Ya. Jadi dia kan ingin jadi orang yang bermoral, ngambil yang lebih kecil. Ya sudah, dikasih yang lebih kecil. Oke, itu jarak antara moralitas dalam teori dengan moralitas dalam praktek. Standar moral itu biasanya kita pakai untuk orang lain, tidak untuk kita. Kalau saya ngomong jangan suka maki-maki orang lain, pikiran kita selalu untuk orang lain, tidak untuk kita. Jangan suka mencela orang yang beda pendirian sama kamu, pikiran kita selalu ke orang lain, tidak ke kita. Jadi standar moral selalu kita pakai ke orang lain. Ya kayak sahabatnya Nasruddin tadi, dia makainya ke Nasruddin, begitu dipakaikan ke dirinya sendiri, dia malah marah-marah. Kalau ini juga sering diceritakan, satu ketika dia ngobrol sama hakim. Katanya, Hakim Nasruddin, sebagai orang yang bijaksana, kamu milih mana? Kebijaksanaan atau kekayaan? Nasruddin jawab, ya kekayaan. Katanya kamu orang bijaksana, bikin malu saja. Yang dipikir cuma kekayaan. Terus Nasruddin tanya, lah kalau kamu nyarinya apa? Loh aku hakim, aku nyari kebijaksanaan. Terus Nasruddin jawab, ya memang begitu. Orang itu mencari yang belum dimiliki. Katanya Nasruddin, loh kalau kebijaksanaan aku punya, kekayaan yang belum. Jadi kalau ditanya mau kebijaksanaan apa kekayaan, ya kekayaan. Sementara engkau sudah punya kekayaan, kebijaksanaan yang belum. Jadi jawabanmu mesti nyari kebijaksanaan. Jadi itu tidak perlu dijelaskan, sindirannya sudah luar biasa. Jadi orang itu nyari yang dia belum punya, meributkan yang dia belum punya. Jadi kadang-kadang dunia itu kebalikannya. Orang yang teriak-teriak, apalah, jangan sebut gelar saya, jangan sebut haji saya, jangan sebut dokter saya, tiap hari ribut itu. Sebenarnya dia tiap hari mikir tentang gelar. Kalau sudah nggak sibuk dengan gelar, kamu sebut nggak kamu sebut urusanmu, bagiku nggak penting. Bedanya di situ. Justru orang yang nggak meributkan itu, mari kita panggil. Saya kan sering dipanggil sekarang kiai, haji, ustadz, doktor. Ya tak jarke wae ben seneng sing manggil. Padahal mungkin kalau di rumah orang pada ketawa, kayak ngene ustadz. Wah, saiki kiai haji rek, mesti gitu kalau di rumah saya di Surabaya itu. Diketawain. Jadi cuma nggak usah diributin, ngapain? Kalau masih diributkan, berarti kita masih sibuk dengan itu. Meskipun sibuk untuk nolak, itu sama saja pikiran kita masih sibuk di situ. Yang tidak penting ya posisikan sebagai tidak penting. Kita kan sering begitu. Yang tidak penting. Jadinya kok malah jadi perdebatan utama. Gitu. Jadi misalnya salaman cium tangan, itu bagi kamu kan boleh cium tangan, boleh tidak. Pendapatmu kan begitu. Tapi begitu ada orang tidak cium tangan, kamu marah. Atau ada orang cium tangan, kamu protes. Lo katanya tidak penting.
Mbok sudah nggak usah dibahas, bahas yang penting-penting saja.